Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV One dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih tetap sehat walafiat. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beruntung. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV One dimanapun berada, Syekh Imam Al-Ghazali membagi 4 kelompok manusia itu sendiri. Yang pertama, ada manusia sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada manusia yang bahagia di dunia, akan tetapi dia sengsara di akhirat. Yang kedua, ada manusia saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia sengsara di dunia, akan tetapi dia berbahagia di akhirat. Ada juga sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia bahagia di dunia, ternyata lebih bahagia di akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada orang yang di dunia sengsara, ternyata lebih sengsara lagi di akhirat. Ternyata keempat golongan ini, saya yakin dan percaya, ada satu yang sangat kita cita-citakan betul. Sangat kita damba-dambakan betul. Apakah itu? Kita berkeinginan. Kita mau meraih sa'idun fid dunya. Kita kepengen bahagia di dunia. Lebih-lebih kita bahagia di akhirat. Saudaraku para pemirsa TV One dimanapun berada. Tentu di dalam meraih kebahagiaan di dunia ini, harus kita pahami bagaimana kunci meraih kebahagiaan itu. Orang yang memiliki banyak harta itu belum ada jaminan apakah betul dia bahagia di situ. Orang yang ekonominya sempit belum ada jaminan mereka sengsara di situ. Kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu hina. Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu menderita. Tapi di manakah letak meraih kebahagiaan itu? Maka kita harus memahami, kita harus mengerti di mana datangnya letak kebahagiaan itu. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya tidak adalah yang memberikanmu kebahagiaan kecuali Allah lah yang memberikan ketenangan di dalam hidupmu. Maka yang kita raih adalah ketenangan. Meraih ketenangan itu dengan cara bagaimana? Melakukan sesuatu, kita diawasi dengan Allah. Apa yang ditatap oleh manusia, apa yang dipandang oleh mata, itu adalah ciptaan Allah. Maka ketika kalian ingin meraih kebahagiaan itu, ketika kalian ingin mendapatkan ketenangan itu, maka kalian harus dekat siapa yang menghadirkan, siapa yang menciptakan dunia itu. Kenapa kita terkadang susah dalam hidup ini? Karena kita yang mau mengatur rezeki itu. Kenapa terkadang kita pusing dengan hidup ini? Karena kita yang mau mengatur rezeki itu. Maka bagaimana cara meraihnya? Tentu pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah, manfaatkan waktu 24 jam yang Allah karuniakan kepada kita. Bagaimana caranya memanfaatkannya? Ternyata bagusnya waktu itu 24 jam kita bagi 3. 24 jam dibagi 3 kan jumlahnya 8. Artinya 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam untuk kita
mencari rezeki, bersosial, memperbaiki hubungan antar sesama, itu 8 jam. Juga 8 jam kita pakai untuk beribadah. Juga 8 jam kita pakai waktu untuk istirahatnya kita. Jangan sampai yang ada hanya 24 jam dunia terus dunia. Itu susah. Biar bagaimana besarnya rumahnya orang, biar bagaimana banyaknya penghasilan dan pendapatannya orang, ketika dia tidak tahu, dia tidak mengenal siapa yang memberi dia rezeki, maka tidak bisa dia tenang dalam hidupnya. Apa yang menenangkan kita? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kita, tidak ada yang bisa menenangkan perasaan kita kecuali kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV One dimanapun berada. Nah, sekali lagi, tentu kita berkeinginan tadi, kepingin mendapatkan bahagia di dunia. Juga kita berkeinginan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka dengan cara seperti inilah, caranya tadi saya katakan, 8 jam kita laksanakan untuk memperbaiki sosial kita, mencari rezeki kita. Juga 8 jam kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, 8 jam kita pakai untuk beristirahat. Jadi ada saatnya ketika kita memang untuk mencari rezeki, silahkan. Bahkan ada anjuran di dalam Al-Quran, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Ketika kalian setelah salat, ketika kalian telah beribadah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bertebarlah kalian mencari rezeki kalian. Masya Allah. Apalagi 8 jam itu kita pakai fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu saya katakan, akan beda Pak, Bu, saudaraku yang saya hormati, ketika ada orang yang sementara kerja, dia mengaji-ngaji dalam pekerjaannya. Ada orang ketika dia bersosial, dia berzikir. Saya rasa beda ketika ada orang yang sementara naik mobil. Sementara dia naik mobil, dia pun juga mengaji. Ada yang bilang, Ustadz saya tidak tahu mengaji. Ustadz saya tidak mahir mengaji. Meskipun engkau tidak tahu mengaji, saya rasa tidak ada satupun ayat yang tidak kau tahu dalam Al-Quran. Minimal Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Setidaknya dalam satu hari itu kita mengaji. Dan yang paling mudah kita pahami adalah, tentu ketika ada orang yang berkeinginan meraih dunianya dengan baik, perumpamaan yang sangat sederhana harus kita pahami. Siapa yang ingin menangkap ayam, ya saya ulangi, siapa yang ingin menangkap ayam, maka tangkaplah ibunya terlebih dahulu, maka anaknya akan ikut. Tapi ketika ada orang yang ingin menangkap ayam, anaknya dulu dia tangkap, maka dipatok kamu sama ibunya. Apa artinya? Ketika ada orang yang ingin dunianya bagus, kamu dekat dulu siapa yang menciptakan dunia ini. Apa itu akhiratmu dulu kamu perbaiki. Siapa yang menanam padi, maka padinya tumbuh, maka ikutlah rumputnya tumbuh. Tapi ketika kalian menanam rumput, maka tidak akan pernah, bahkan mustahil padinya bisa ikut. Ini renungan pada saudaraku semua. Makanya bagaimana cara meraih keberkahan itu, bagaimana cara meraih yang namanya bahagia dunia, bahagia akhirat itu, tentu kita hidup di muka bumi ini harus memahami rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang telah Allah berikan kepada kita. Laksanakan perintah Allah, bagaimana supaya kita jauhi segala larangan Allah. Mohon maaf saudaraku yang saya hormati, hari ini banyak manusia Pak, saudaraku, ibu bapak, lebih segan kepada CCTV manusia, tapi dia tidak malu sama CCTV Allah. Coba lihat, dia lebih segan, dia lebih takut, dia lebih malu kepada CCTV yang dihadirkan manusia, tapi dia tidak malu dengan CCTV Allah. Itu terbukti ketika di suatu toko ada CCTV, dia tidak mau ambil barang orang kalau dia tidak bayar. Kenapa? Kita direkam oleh CCTV, ya kan? Coba, tapi ketika dia keluar dari toko, maaf, terkadang ada orang di antara kita yang ambil punya orang, yang ambil miliknya orang. Padahal CCTV itu terjangkau saudaraku. Akan tetapi dimanapun kita berada, kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka sekali lagi saudaraku, para pemirsa TV One yang saya hormati, hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Hidup di dunia ini sangat-sangat
Singkat sekali saya ulangi sekali lagi. Maka dari situlah mari meraih keberkahan itu. Dengan cara meraih keberkahan itu, saya yakin kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Toh, kalau misalkan di dunia ini kita tidak dapatkan kebahagiaan, minimal di akhirat ada kebahagiaan yang menanti kita. Setidaknya di dunia ini kita sengsara. Jangan putus asa saudaraku. Penderitaanmu di dunia palingan 100 tahun, itu pun paling tinggi. Paling tinggi itu pun 70 tahun. Itu paling tinggi sudah insya Allah. Akan tetapi penderitaanmu di dunia ada batasannya. Di akhirat tidak ada istilah sekian. Jangan sampai kita kekal menderita terus di sana. Ini sebuah renungan untuk saudaraku semua. Makanya mudah-mudahan yang namanya kesengsaraan itu kita tidak dapatkan. Mudah-mudahan yang namanya kesengsaraan itu kita bisa dijauhkan Allah dengan hal itu. Maka dari situlah mari meraih keberkahan. Mari meraih keberkahan. Apa yang kita miliki, sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah. Sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah. Tapi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, ketika jumlahnya banyak, itu pun semakin berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan, para pemirsa. Jadi ketika kita mau tahu apakah umurku berkah, lihat bagaimana diri ini. Ketika kebaikan kita selalu bertambah, maka umur kita berkah. Harta, bagaimana caranya tahu kalau hartaku berkah? Ketika kita memiliki sesuatu, itu membuat kita semakin tawadhu, itu membuat kita semakin rendah hati. Maka ternyata harta kita itu menjadi berkah. Mohon maaf saudaraku, banyak di antara saudara-saudara kita sekarang dianugerahi harta, bukannya semakin tawadhu, bukannya semakin rendah hati, justru seakan-akan semakin dia lupa mengenai kematian. Dia sombong, dia angkuh, dia hinakan orang. Itu jangan sampai terjadi sama kita. Maka para pemirsa TV One dimanapun berada. Selanjutnya, di dalam kajian ilmu tasawuf itu, rezeki itu dibagi 4. Yang pertama, ada yang dinamakan rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Yang kedua, ada yang dinamakan rezeki yang paling tinggi. Itulah kesehatan. Itulah kesehatan. Ada juga rezeki yang paling kita utamakan. Apa itu adalah rezeki anak saleh, salehah, keturunan yang saleh, salehah. Dan rezeki yang paling kita usahakan adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan ini bisa kita raih. Mudah-mudahan ini bisa kita dapatkan. Ingat pesan Rasulullah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tubuhmu, Allah tidak melihat mukamu, Allah tidak memandang tampangnya kita, Allah tidak memandang tubuhnya kita. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah hati kita, yang dipandang oleh Allah adalah akhlaknya kita. Saudaraku yang memiliki wajah yang cantik, saudaraku yang memiliki wajah yang menarik. Sekali lagi saya mau katakan, wajah ini mau kemanapun pasti jadi tanah saudaraku. Mau kamu bawa kemana, wajah yang kita poles ini akan menjadi tanah. Menjadi tanah itu artinya alangkah baiknya ketika mukamu cantik, akhlakmu juga baik. Alangkah baiknya mukamu ganteng juga akhlakmu baik. Jangan sampai kita sibuk memperbaiki muka ini, sibuknya kita. Tapi ingat, ketika kamu masuk ke dalam tanah, ketika tubuhmu dimasukkan ke dalam tanah, maka sebenarnya saudaraku, para pemirsa TV One dimanapun berada, mukamu yang cantik itu mau tidak mau akan menjadi tanah. Mau tidak mau itu akan menjadi tanah. Apa yang kamu simpan, apa yang akan dibahas oleh saudaramu di dunia, itulah kebaikan-kebaikan kalian. Ustadz, saya tidak bisa bersedekah, saya tidak punya apa-apa Ustadz, saya tidak memiliki harta. Ternyata memberi senyuman kepada orang pun sedekah. Menasihati orang pun sedekah, membantu orang pun sedekah. Maka coba, ketika ini bisa kita raih, maka insya Allah kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan akhirat akan kita rasakan. Saudaraku, para pemirsa TV One, dimanapun berada. Oleh karena itu, konsep kehidupan kita ini, sekali lagi saya mau katakan, manusia
berbeda-beda ujiannya. Cara menghadapi ujian itu tentu kita bersyukur dan bersabar. Yang jelasnya, jangan jadikan segala hal itu akan cepat berakhir. Tapi katakan pada diri kita, katakan pada tubuh kita yang sangat indah ini, bahwa tidaklah diuji seseorang itu di luar dari kemampuannya. Maka dari situlah, sebesar apapun ujian kita, sehebat apapun tantangan yang kita rasakan, sampaikan pada diri kita bahwa ujian engkau memang lebih begitu mengguncang diriku. Cobaan engkau memang begitu besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar dari apa yang engkau berikan kepadaku. Itu artinya selalulah kita berzikir, mengingat kepada Allah, supaya hidup kita ini bahagia, supaya hidup kita ini bisa tentram. Mohon maaf, uruslah diri masing-masing. Jangan sibuk urus urusan orang lain, karena ini banyak yang terjadi. Ini banyak yang terjadi. Sibuk komentari orang, ternyata tidak sibuk introspeksi diri. Ya, sibuk menilai orang, tapi tidak pernah menilai diri sendiri. Maka saya ulangi sekali lagi, harta dalam kajian ilmu tasawuf itu merupakan rezeki yang paling rendah. Tapi bisa menjadi tingkatannya tinggi ketika harta yang Allah karuniakan kepada kita, kita pakai untuk membantu agama Allah, menolong agama Allah. Baju yang kita miliki, mobil yang Allah berikan kepada kita, motornya kita. Coba kita introspeksi diri. Pernah tidak baju kita itu kita pakai ibadah? Pernah tidak baju kita pakai ibadah? Mobil yang indah itu, mobil yang bagus itu, pernah tidak kita pakai untuk ibadah? Ya kan? Rumah kita, maaf saudaraku yang saya hormati, banyak rumah mewah, megah, tetapi di dalamnya tidak pernah ada orang yang mengaji. Megah rumahnya, indah rumahnya, tapi yang menjadi perhatian, di dalam rumah itu tidak pernah ada orang yang mengaji. Apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terangi rumahmu dengan sholat. Di rumah kita tempati untuk sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat di rumah kita. Apalagi terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran, terangi rumahmu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Maka coba baju yang Allah karuniakan kepada kita, saudaraku, kenapa bisa kita beli baju? Karena Allah memudahkan kita untuk membeli baju itu. Begitu banyak saudara-saudara kita yang mau pakai baju, kasihan kita lihatnya. Tahun ini itu aja yang dia pakai, tahun depan itu aja yang dia pakai, tahun depan itu aja yang dia pakai. Akan tetapi itu tidak mengurangi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mengurangi. Coba. Makanya ini penting, harta kita ini kita jadikan sebagai jalan menggapai ridhonya Allah. Kita jadikan sebagai jalan untuk meraih ridhonya Allah. Sekali lagi saya mau ulangi, saudaraku, jangan sampai apa yang Allah karuniakan kepada kita itu membuat kita sombong. Itu jangan sampai. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian hidup di dunia ini dalam kondisi sombong. Jangan kalian hidup di dunia ini dalam kondisi berlebih-lebihan. Allah tidak senang dengan orang seperti itu. Yang kedua, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan, saudaraku. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan, saudaraku. Apa yang terjadi ketika kita sehat? Kita lupa yang namanya sakit. Tapi apa yang terjadi ketika kita sakit? Satu cita-cita kita kepingin sehat. Coba bayangkan. Biar bagaimana banyaknya harta, kalau sakit selalu datang, mau apa kitanya? Makanya tadi saya katakan, untuk meraih kesehatan itu, tentu ketika kita pergi ke dokter kan, saya yakin kita semua terkadang konsultasi dengan dokter. Dokter, saya sakit begini, dokter saya kasih begini, maka dikasihlah kita resep.
Setelah dikasih resep, kembali dari tempat praktek, kembali dari habis konsultasi dengan dokter. Apa kata dokter? Semoga lekas sembuh Pak ya, semoga lekas sembuh Ibu ya. Jadi ketika kita pergi ke dokter, dokter pun tidak mengatakan kalau sudah makan ini kamu akan sembuh. Oh tidak, justru dokter mengatakan semoga lekas sembuh. Kenapa? Obat yang kamu makan itu silahkan makan. Akan tetapi isi hatimu dengan sesuatu yang baik, itu akan membantu kesehatanmu. Jadi orang ketika memiliki iri hati, ya, orang ketika memiliki sifat dengki, orang ketika memiliki hal-hal yang tidak baik dalam hatinya, obat apapun kamu makan tidak bisa sembuh. Tidak bisa. Makanya bagaimana cara mendukung kesehatan itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam tubuh manusia ketika itu sehat, maka sehatlah semua. Apa itu? Hatinya kita. Tapi ketika itu sakit, maka semuanya ikut sakit. Apa itu? Hatinya kita. Jadi rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mempergunakan kesehatan kita ini untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rezeki yang paling kita usahakan, rezeki yang paling selalu kita jaga, mudah-mudahan itu bisa kita jaga dengan baik, adalah keturunan yang saleh, solehah. Masya Allah, beruntungnya seseorang ketika hartanya sudah ada. Beruntungnya seseorang ketika kesehatannya dia ada, terus memiliki keturunan yang saleh soleh. Masya Allah, luar biasa saudaraku. Makanya jangan pernah berhenti. Rabbi habali minas salihin, Rabbi habali minas salihin. Jangan selalu sibuk keluar ke sana kemari, tapi lupa doakan anak-anak kita. Jangan sampai kita sibuk ke sana kemari, mencari karir dunia, mencari ini sehingga anak kita tidak didik dengan baik. Ini renungan kepada saudaraku semua. Coba, ayo kita memanfaatkan rezeki ini. Tidak semuanya orang Pak memiliki anak. Tidak semuanya orang dikarunia anak. Maka mari kita berusaha supaya anak kita dekat dengan agama. Mari kita berusaha supaya anak kita insya Allah menjadi anak yang saleh, salehah. Dan yang keempat, rezeki yang paling kita utamakan adalah kita harus berpikir bagaimana caranya saya bisa wafat husnul khotimah. Masya Allah, kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa husnul khotimah. Bagaimana caranya? Siapa seseorang yang membiasakan diri dengan kebaikan, maka diakhiri pula dengan kebaikan. Tapi siapa seseorang yang membiasakan diri dengan keburukan, sebenarnya maaf, dia pun akan diakhiri oleh keburukannya. Maka mari kita berusaha berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Insya Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang yang berbuat baik itu sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Siapapun yang melakukan suatu hal, yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Masya Allah. Para pemirsa TV One dimanapun berada, kesimpulan pertemuan kita pada kesempatan ini, Syekh Imam Al-Ghazali membagi 4 golongan manusia itu sendiri. Yang pertama, ada manusia sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia sengsara. Yang kedua, ada manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia ini dia bahagia, kelak juga di akhirat dia bahagia. Juga ada manusia saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia menderita, di akhirat dia berbahagia. Dan yang terakhir, ada manusia yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Mudah-mudahan kita bisa meraih sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semoga kita istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita bisa mendapatkan golongan tersebut. Kita bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan berkah, limpahan ridho Allah untuk kita semua. Yang jelasnya, mari meraih ridho Allah, mari membiasakan diri berbuat baik. Ingat, wafatnya kita itu tergantung dari kebiasaan kita. Mudah-mudahan kita diakhiri dengan kebaikan, sehingga kita bisa wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.